الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah jamaah, pernah denger gak sih kata-kata katanya kalau ngomong itu harus hati-hati. Hati-hati loh nanti kejadian, hati-hati loh nanti kejadian. Sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat ke-36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, ucapan adalah doa. Nah Ustadz Maulana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang ucapan adalah doa, ini adalah salah satu guruku yang kalau bicara itu selalu positif. Orang udah berbuat kesalahan aja yang dilihat baiknya aja gitu. Iya. Nah bener gak sih Ustadz, katanya kalau orang suka ngomentarin orang yang aibnya itu misalkan ABC gitu ya. Nanti Allah jadi memberikan aib tersebut terhadap orang itu yang suka ngomentarin aib orang itu gitu. Iya, betul. Jadi sekarang tuh lagi hits, ada orang yang suka nyinyirin orang menggunakan barang haram, sekarang dia kena sendiri gitu. Bener gak sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya, makasih banyak. Masya Allah. Kak Caca ya. Aku mau bilang Ibu Caca, Kak Caca. Ustaz Ilman, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oleh sayyidina Muhammad di hari Ayyamul Bid, tepatnya 2 hari. Ayyamul Bid hari ini 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. 16 hari lagi kita masuk bulan Rajab. Masya Allah tabarakallah, hari ini temanya bagus sekali karena mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati ketika berbicara. Sekali lagi, lebih berhati-hati dalam berbicara. Ketika Nabi Musa alaihissalam kelihatannya sudah tidak sabar lihat dalam berdakwah untuk mendakwai Fir'aun. Harus kayaknya Fir'aun ini harus segera cepat selesai dan sebagainya. Ternyata Allah mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa sebenarnya kalau Allah mau mengasap Fir'aun dengan cepat. Tapi ternyata kata Allah, berdakwalah dengan apa yang lihat kebaikan orang yang kau dakwai. Sekali lagi, lihat kebaikan orang yang kau dakwai. Jangan melihat keburukan orang yang kau dakwai. Seorang guru jangan melihat kesalahan muridnya. Susah ngajar itu kalau lihat kesalahan muridnya. Yang ada marah-marah aja terus. Tapi lihatlah kebaikan yang ada pada muridnya. Dan lihatlah kebaikan pada orang-orang. Dan ketika itu Nabi Musa pun berkata, oh iya ya. Berarti Fir'aun ada kebaikannya. Tetap ada namanya kebaikan. Jadi kita lihat sisi baiknya seseorang yang mau kita dakwai. Ingat, memberi komen akan aib orang lain, maka Allah akan memberikan aib yang sama dengan orang itu. Kenapa? Untuk sebagai ujian buatnya. Bisa jadi orang dibicarakan aib itu sudah diampuni oleh Allah. Sementara dia yang membicarakan belum diampuni karena dia menggibah.
Sementara orang yang dia ceritakan aibnya, dia gibain aibnya, ternyata orang itu sudah taubat kepada Allah. Nah ini hati-hati loh, hati-hati. Dan kenapa aib yang dibicarakan orang, maka dia pun akan kena atas apa yang dia aibkan itu yang dibicarakan. Supaya dia apa? Untuk merasakan atas derita orang yang dibicarakan itu. Jadi lebih bagus kita jangan ikut komen. Harusnya doain, harusnya bantu untuk jadi orang baik. Bukan mengkomentarinya, bukan menggibainya, bukan menjaks, bukan menjelekkan, bukan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Maka menjadi orang yang lebih parah lagi. Kalau tadi bisa jadi orang diampuni, Anda tidak diampuni. Bisa jadi yang kedua tadi Anda akan merasakan aib yang sama atau ujian yang sama. Tapi yang ketiga ini yang bahaya. Apalagi yang ketiga, engkau membuka aib orang dan engkau akan dibuka aibmu. Meskipun engkau ngumpet sembunyi di dalam rumahmu, aibmu akan dibuka. Karena engkau sudah membuka aib orang. Betul, oh, itu aibnya orang sudah pada tahu semua. Tapi karena kau komen lagi, maka itu memperbaharui ingatan orang. Harusnya orang sudah melupakan, tapi engkau ceritakan lagi. Hati-hati di mulut ini kan diminta pertanggungjawaban. Atas apa yang kita ucapkan, maka akan dicatat para malaikat untuk dipertanggungjawabkan. Begitu pula hati, itu pun akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena atas apapun yang dalam hati Allah yang mengawasi, di mulut malaikat yang mengawasi, dan perbuatan kita, maka manusia jadi saksinya. Persoalan dalam hal ini sebaiknya kita lebih membenahi diri untuk lebih baik mencari kebaikan orang, tidak sibuk mencari keburukan orang. Sebaik-baik manusia yang sibuk mencari keburukannya dan tidak ada waktu untuk mencari keburukan orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang aku pelajarin bener loh jamaah. Kalau ketemu sama Ustadz Maulana, terus ada gosip hits terhangat masa kini gitu ya. Ustadz bener gak sih gini? Ustadz cuma gini doang. Saya nggak tahu, senyum gitu doang. Wallahu alam Ustadz tahu atau enggak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz atas contoh ahlaknya juga yang Masya Allah. Nah kita sekarang mau belajar yuk sama Ustadz Hilman. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga salah satu guru yang selalu senyum terus, Masya Allah. Ustadz, kalau yang namanya ngomongin orang atau ngomongin kejelekan orang atau kita meluapkan perasaan kita. Kadang namanya manusia itu suka nggak mikir dua kali kalau ngomong. Yang penting hati tuh plong aja karena enak aja ngeluarin unek-unek yang ada emosi dalam hati itu enak banget gitu. Tapi kalau ternyata habis itu kita nyesel dengan apa yang kita omongin. Bisa gak sih omongan buruk atau doa buruk itu kita cabut atau kita tarik? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca, Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Dan yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini menarik sekali tentang ucapan adalah doa. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Artinya apa? Ketika kita berkata-kata, ketika kita mengucapkan sesuatu, benar-benar harus kita pilih, jaga betul apa yang akan keluar di lisan kita. Mengapa? Karena sesuatu yang sudah terucap di lisan kita tidak akan bisa diambil lagi atau ditarik lagi. Maka ada dua yang tidak bisa ditarik lagi kalau tidak salah. Yang pertama, waktu yang Allah berikan kepadamu kamu tak bisa tarik lagi. Dan yang kedua, ucapan yang kamu keluarkan tidak bisa ditarik lagi. Maka pertanyaannya, Ustadz bagaimana kalau kita lupa, kalau kita hilaf, pernah berkata-kata yang buruk. Allahu Akbar. Kita harus paham manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau manusia salah lupa nggak masalah. Yang salah adalah lupa terus gitu. Jadi kalau sekali-kali ya nggak masalah. Maka bagaimana caranya? Ayo perbanyak istighfar. Istighfar itu adalah kalimat sederhana yang bisa kita ucapkan agar kita minta
ampunan kepada Allah atas kehilapan yang kita lakukan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata para ulama, ketika engkau mengucapkan kalimat istighfar, engkau minta dua hal kepada Allah. Yang pertama, engkau minta diampuni atas kesalahanmu yang kemarin atau yang sebelumnya. Dan yang kedua, engkau minta kepada Allah agar dituntun di waktu yang akan datang tidak mengulangi perkataan yang sama. Atau tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian yang kedua apa? Berdoa kepada Allah. Maka kita diajarkan dalam doa yang mungkin masyhur doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Di situ ada kalimat afiat. Apa makna afiat itu? Ada sehat, ada afiat. Kita perlu jelaskan sedikit. Kalau sehat itu menggunakan anggota tubuh kita sesuai dengan fungsinya. Contoh, mata bisa melihat, sehat. Lisan bisa bicara, sehat. Tapi kalau afiat, menggunakan anggota tubuh kita sesuai dengan apa yang Allah mau terhadap penciptaannya kita. Jadi kalau mata melihat itu sehat, tapi mata melihat yang baik-baik itu sehat walafiat. Lisan bicara itu sehat, tapi saat lisan bicara yang baik-baik itu sehat walafiat. Maka minta ampun kepada Allah dan yang kedua berdoa agar lisan kita dibimbing dalam afiat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Emang mulut nih harus hati-hati banget ya Ustadz ya. Banyak istighfar. Kalau mau ngomong yang jelek mendingan mingkem aja deh gitu. Tahan aja gitu ya nggak Ustadz? Daripada salah ngomong ya kan. Jazakallah khair Ustadz Hilman, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut nih belajar sama Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ustadz Caca. gaul kita, Ustadz milenial. Amin. Yang dua bolang lagi punya anak. Amin. Amin, Ya Allah, insyaallah. aduh gak sabar pengen lihat anaknya Ustadz Syam. Amin. Ustadz, berbicara tentang berbicara yang jelek. Iya. Katanya nih kalau kita berkomentar yang buruk, Allah itu tidak langsung mencatat dosa kita kok. Ada ditahan dulu gitu sampai kurun waktu tertentu. Nah pertanyaannya tuh sampai kurun waktu kapan sih ucapan kita itu dicatat sebagai perbuatan dosa? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendampingi manusia. Dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Allah ciptakan raqibun atid, yakni malaikat pengawas yang senantiasa mencatatkan amalnya manusia. Baik itu amal soleh ataupun amal buruknya. Karena harus memang dua-duanya nih hadir nih. Ada pencatat amal soleh, ada pencatat amal buruk. Biar konstitusinya jalan, subhanallah. Karena banyak orang berbuat amal soleh tapi senantiasa juga berbuat amal buruk. Pakai celana pendek ke masjid, di masjid tapi dia bawa mukena. Dia di jalan pakai celana pendek tapi dia bawa mukena gitu. Jadi kalau mau sholat ya. Tapi setiap hari juga buka aurat. Maka subhanallah. Ada juga orang berbuat kebaikan setelah itu berbuat keburukan. Memang perlu malaikat pencatat amal. Namun subhanallah, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa riwayat, maka ketika seseorang berbuat keburukan, ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang buruk, entah itu ucapannya menzalimi dirinya sendiri atau menzalimi orang lain atau ucapannya ini mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, malaikat pencatat amal kebaikan ini tidak mencatat karena dia melakukan amal buruk, namun ketika pencatat amal keburukan ini mau mencatat, dikatakan untuk menunggu dulu, dia menunggu sampai 3 saat atau 3 jam. Di riwayat yang lain disebutkan 6 saat, 6 jam.
Jadi ditungguin untuk apa ditungguin 3 jam tadi? Ditunggu siapa tahu sebelum 3 jam dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditungguin jangan sampai sebelum 6 jam dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan kadangkala juga malaikat pencatat amal soleh senang sekali untuk menghalangi si malaikat pencatat amal keburukan. Kenapa? Karena Allah senang menunggu taubatnya seorang hamba. Dalil ini bukan kita gunakan untuk ya udah kalau gitu saya bermaksiat aja. Tungguin aja kalau sebelum 6 jam saya tobat. Ya udah kalau gitu saya ngomongin orang aja. Kalau gitu saya jelekin orang aja. Kan sebelum 3 jam saya udah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seperti itu. Karena Allah katakan tadi di ayat yang sebelumnya, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami itu sangat dekat dengan manusia, bahkan yang ada dalam hatinya kami sudah tahu dan kami sangat dekat, lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi kalau ada orang niatnya sudah seperti itu dari awal, berarti nggak usah nungguin 6 jam, 3 jam udah dicatat duluan. Karena Allah tahu niatnya. Jadi punya ilmu bukannya untuk positif, Bukan. tapi buat ngakal-ngakalin nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Ngakal-ngakalin apa ya? Kan nggak boleh kita ngakal-ngakalin Allah kan. Nggak Allah kan lebih bisa. tahu semuanya. Masya Allah Maha tabarakallah. tahu. Makanya Allah tegaskan di awal, kami lebih dekat daripada urat lehernya. Masya Allah. Subhanallah. Tapi saya baru tahu loh itu Ustadz Syam. Maksudnya itu salah satu bentuk kasih sayangnya Allah sama kita ya. Makhluk yang diciptakan Allah ya. Sampai ditungguin kita tobat. Masya Allah. Tabarakallah. Jazakallah khair. Ustadz Sama-sama, Maulana. Kak. Ustadz Syam. Sekarang saya mau balik lagi nih ke Ustadz Maulana. Iya. Ustadz kan anaknya banyak. Ya. Ini nanti Ustadz Syam juga bakal ngerasain Amin. nih insya Allah ya Ustadz Hilman. Kadang-kadang yang namanya anak tuh suka ngegemesin gitu. Gemes kita. Gemes gitu, sikapnya perilakunya tuh kadang-kadang suka out of the box gitu. Oh. Nah, kita tuh kadang kalau sebagai orang tua tuh nggak bisa nahan omongan kayak, aduh bandel banget sih nih anak kamu tuh bandel banget sih. Nah, walaupun kita tahu orang tua kan nggak boleh, cuman kalau kita kesel gitu kan, beneran nggak sih nih katanya anaknya beneran bakal jadi bandel kalau kita ngomong kayak gitu. Gini. Saya akan membahas ini. Tolong dibantu ya. Iya. Aduh luar biasa. Be careful jamaah. Iya. This is important. Oh my God, oke Ustadz Maulana, would you mind to explain about this, please? Please? Aduh. Dia pakai bahasa Inggris lagi. Yang jelas Jangan- please Ustadz, yang jelas ada please-nya. Ada Oh iya, please-nya, please, Ustadz. iya. Ada Ada please. tolong aja. berarti. Yes Gini, Yes aja. yes. Pokoknya gini aja. Semua yang di rumah dengerin baik-baik. Saya akan bahas ini yang ditanyakan Caca yang berbahasa Inggris setelah saya cari dulu terjemahannya apa ya. Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Kita nggak tahu apa tadi ngomongnya. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Iya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ngomongnya apa sih tadi? Udah yes aja. Oh iya nih.